Shalom teman-teman, selamat datang di podcast Asti. Perkenalkan, saya Asti Triwani dan ini adalah podcast saya yang pertama. Alasan podcast ini dibuat sebenarnya ya karena saya benar-benar nggak ada kerjaan. Ya, sama seperti kalian yang lain yang terjebak di rumah saja, saya mulai benar-benar putus asa, benar-benar bosan sampai saya menyadari bahwa saya tidak akan berguna kalau saya tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat dan menjadi berkat buat orang lain. Boleh minta tepuk tangannya untuk saya? Oke, baik, saya tidak sendiri, sudah ada bocoran suara-suara yang lain di sini. Nah, saya perkenalkan, ini adalah saudara KTB saya. Kami bertumbuh dalam suatu komunitas rohani, yaitu kelompok tumbuh bersama. Hari ini dia akan menjadi narasumber saya. Ya, agak terhormat ya dipanggil narasumber. Cukup membebani. Oke, kita akan membahas sesuatu yang paling dekat dengan kehidupan anak muda. Jadi topik yang hari ini kita akan bahas yaitu tentang yakin pacaran. Oke, Kak Melani, kita akan membahas tentang sesuatu yang dekat dengan orang-orang muda. Oke, yang pertama Kak, yang saya mau tanya, apa pandangan Kakak tentang pacaran? BTW, Kakak sudah punya pacar kan? Ya, puji Tuhan ya sudah. Oke, saya harus memastikan bahwa saya tidak salah memilih narasumber. Oke, Kak, apa pandangan Kakak tentang pacaran? Pacaran itu hubungan antara dua orang, jadi tidak lebih dari dua orang ya. Dan dua orang itu harus berlainan jenis kelamin. Itu artinya saya tidak percaya pada hubungan sesama jenis. Dan hubungan itu pasti dengan tahap yang lebih tinggi dibanding cuman berteman. Dan yang paling penting menurut saya pacaran itu adalah tahap mempersiapkan diri menuju pernikahan. Wah, keren ya Bu ya. Saya juga sependapat kalau pacaran itu adalah tahapan persiapan menuju pernikahan. Bagaimana menurut kamu, ada nggak sih batasan seseorang itu bisa dibilang boleh pacaran? Mungkin dari segi umur atau apa? Kalau ditanya syarat, mungkin dari segi umur juga penting ya. Karena kembali lagi, kalau soal pacaran, tadi saya bilang pacaran itu adalah tahap atau hubungan di mana dua orang yang berpacaran itu mempersiapkan diri untuk menuju pernikahan, begitu. Artinya orang yang masuk di tahap pacaran adalah orang yang sudah berpikir tentang pernikahan. Jadi yang pasti umur juga salah satu yang menentukan sih. Karena kalau masih terlalu di bawah umur berarti belum siap untuk ada di tahap mempersiapkan diri menuju pernikahan kan. Ya, oke. Terus di dalam pacaran itu juga banyak hal yang perlu disesuaikan dalam hal ini kan dua orang dengan latar belakang yang berbeda, dibentuk dari keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan banyak hal yang berbeda, jadi tentu pikirannya juga berbeda, jadi butuh penyesuaian satu sama lain begitu. Nah, di dalam penyesuaian itu perlu adanya kedewasaan secara emosi. Jadi kembali lagi, kalau berbicara soal umur, mungkin akan jauh lebih baik kalau misalnya orang yang masuk di tahap pacaran itu adalah orang yang sudah melewati tahap pubertas. Karena kalau misalnya masih puber-pubernya biasanya akan sangat labil, jadi pasti ketika menanggapi masalah perbedaan itu tidak akan mudah dan mungkin akan kacau. Jadi ya umur mungkin menentukan juga, artinya yang terlalu muda itu disarankan untuk jangan dulu berpacaran begitu. Ketika emosinya sudah stabil, sudah melewati tahap pubertas, baru masuk ke tahap pacaran begitu, karena itu akan jauh lebih baik, jauh akan lebih membantu gitu sih. Tapi orang yang sudah melewati tahap pubertas pun bisa juga belum dewasa secara emosi. Jadi artinya umur tidak selalu menentukan. Nah, kalau menurut saya kedewasaan secara emosi itu salah satunya ditentukan juga oleh kedewasaan secara iman sih. Keren. Kali ini saya yang tepuk tangan. Oke, boleh tidak berbagi sedikit apa persiapan Kakak sebelum akhirnya memutuskan untuk pacaran atau memilih seseorang sebagai pacar? Persiapan, oke. Mungkin kalau misalnya mau berbagi tentang pengalaman saya sendiri,
di masa remaja saya seperti anak remaja pada umumnya, ketika masuk dalam usia pubertas, ketika mulai SMP itu memang sudah terpikir tentang pacaran begitu, tentang hubungan dengan lawan jenis dan sebagainya begitu. Tapi belum ada gambaran yang jelas, tujuan yang jelas. Cuman melihat bahwa teman-teman di sekeliling itu ada yang berpacaran dan sepertinya berpacaran itu baik, berpacaran itu asik, seru begitu. Jadi akhirnya mau juga begitu kan. Tapi ya puji Tuhan, ketika masuk di SMA terus bergabung dalam persekutuan siswa, dibina di kelompok tumbuh bersama, di situ benar-benar diarahkan tentang tujuan hidup kita tuh ini. Dan ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi itu, ya pacaran itu digambarkan juga di situ sebagai sesuatu yang mempersiapkan kita untuk masuk ke pernikahan. Dan pernikahan itu juga ya ketika dua orang itu bisa sama-sama saling membantu, memaksimalkan diri untuk memenuhi tujuannya diciptakan di muka bumi sesuai dengan rancangan Tuhan begitu kan. Jadi saya mulai berpikir bahwa ya pacaran ini adalah tahap yang serius ternyata begitu. Puji Tuhannya waktu SMA itu dibukakan pemikiran semacam itu. Jadi ketika itu saya mulai berpikir bahwa saya harus mendoakan tentang ini begitu. Maksudnya mendoakan benar-benar pasangan hidup saya itu nanti itu bagaimana begitu. Apalagi ada yang bilang bahwa dua pilihan terbesar dalam hidup itu kan adalah yang pertama ketika kita memilih juru selamat, dan yang kedua ya ketika kita memilih pasangan hidup begitu. Karena kalau misalnya kita memilih pasangan hidup yang baik, yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita benar-benar dapat maksimal mengerjakan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita kerjakan begitu, pekerjaan baik kita. Tapi kalau misalnya kita salah memilih pasangan, pasti kita juga akan bisa saja tidak bisa maksimal dalam mengerjakan itu. Yang saya lakukan adalah saya mulai serius untuk mendoakan tentang pasangan hidup saya itu. Walaupun belum bertemu. Iya, karena saya tahu bahwa kalau misalnya Tuhan mau memberikan saya partner untuk mengerjakan pekerjaan baik yang sudah Dia siapkan untuk saya, berarti semuanya ada di dalam rancangannya Dia. Dia yang akan memberi, Dia yang akan menyediakan itu sesuai dengan apa yang Dia mau begitu. Ada nggak sih kriteria yang kakak buat tentang pasangan hidupnya Kak Lani? Misalnya harus begini atau begitu. Kalau kriteria dulu waktu saya mendoakan sih, maksudnya sebelum saya pacaran dan ada di tahap mendoakan itu, memang saya buat kriteria orangnya tuh harus begini, dia harus begini, baik dari segi fisik, segi karakter, segi skill. Itu ya saya buat gitu, saya list ada beberapa, mungkin sekitar belasan ya. Cukup banyak. Iya, pokoknya sangat detail begitu, dan itu tuh saya doakan begitu. Mungkin itu juga salah satu yang penting ya. Tapi ya kalau di tahap ini saya mau bilang bahwa ya kadang kalau kita buat kriteria itu ya menjurus pada keinginan kita sendiri kan. Tapi kembali lagi tadi yang saya bilang, Tuhan itu yang menciptakan kita kan. Dia yang menentukan pekerjaan baik apa yang Dia sudah siapkan untuk setiap manusia yang Ia ciptakan di muka bumi itu. Terus Dia yang paling tahu gitu. Setiap kita itu unik dan berbeda-beda, dan kebutuhannya kita tuh bagaimana begitu. Karena Dia yang menciptakan kita, jadi Dia yang paling tahu. Bahkan kadang diri kita sendiri pun tidak tahu. Ya yang paling penting menyerahkannya ke tangan Tuhan. Standarnya ya sesuai dengan kehendak Tuhan begitu. Tuhan lebih mengenal pribadi saya dibanding diri saya sendiri begitu. Artinya untuk pasangan hidup ya Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik untuk diri saya dibanding diri saya sendiri begitu. Jadi untuk menentukan kriteria sih, mungkin kriteria tentang fisik, tentang skill, tentang karakter itu penting juga ya. Tapi yang pertama-tama yang harus kita jadikan standar ya paling penting itu kalau untuk pemuda-pemuda Kristen, standarnya itu jelas, yaitu dia harus punya tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidupnya yang jelas itu ditentukan dari apakah dia benar-benar sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya atau tidak. Artinya seiman lah.
Bukan cuma Oke. seagama gitu. Kadang yang seagama juga belum tentu seiman. Oke, saya setuju. Lanjut, Bu. Yang lainnya saya rasa ya mengikuti juga sih. Yang paling penting, yang paling harus kita lihat ya itu karakter. Kan kedewasaan emosi yang tadi saya bilang di awal itu kan ya dia harus perhatikan itu ya kedewasaan emosi. Tapi ya kembali lagi ke kriteria yang awal sih, kalau misalnya dia sudah terima Tuhannya sebagai Tuhan yang juru selamat pribadi, pasti karakternya yang kurang baik akan diubahkan sih. Oke, yang terakhir yang saya mau tanyakan begini, Bu. Setelah sudah ketemu nih yang menurut kamu tepat, ya oke, boleh nggak berbagi? Ada nggak sih perbedaan yang kamu rasakan sebelumnya ya dengan persiapannya kamu, dan akhirnya bertemu, sesuai nggak sama ekspektasinya kamu gitu? Kalau ditanya perbandingan antara ekspektasi dan realita, mungkin saya ceritakan sedikit. Dulu ketika bicara soal pacaran, pasangan hidup, itu sesuatu yang memang benar-benar saya pikirkan dengan baik. Dan saya melewati beberapa tahun untuk benar-benar mendoakan itu secara khusus. Wow. Ya, rohani sekali kan saya. Tapi benar, saya merasa bahwa ya saya lumayan banyak tersita untuk berpikir dan mendoakan tentang pasangan hidup ya. Ya sebenarnya tidak saya sesali sih. Tapi hal yang keliru adalah karena saya sempat berpikir bahwa itu adalah jadi tujuan utama saya, goal dalam hidup saya begitu. Artinya ketika karena saya sudah mendoakan, saya benar-benar ya kasih ini ke Tuhan begitu, dan saya sudah mempersiapkan yang terbaik dalam hal kriteria pasangan saya itu mau bagaimana begitu. Jadi kalau misalnya benar-benar Tuhan jawab, ini akan benar-benar sesuatu yang wow gitu. Kalau misalnya saya ketemu dengan pasangan saya, pasti ini adalah momen yang sangat wow, dan setelah itu pasti ya kami berdua akan happily ever after. Pokoknya saya merasa bahwa itu adalah hal yang akan membuat saya benar-benar kepuasan saya tuh sepenuhnya akan terpenuhi di situ karena itu. Jadi itu kenapa saya bilang keliru. Ya sebenarnya dengan realitanya sih saya tidak bilang bahwa pasangan saya ini tidak baik ya, saya sangat bersyukur. Maksudnya dalam hal kedewasaan, iman, itu dia tuh sangat baik begitu. Tapi ada hal-hal yang akhirnya menyadarkan saya ketika saya sudah masuk dalam hubungan pacaran ini, yaitu bahwa manusia itu tidak bisa jadi standar yang bisa buat kamu tuh puas gitu. Jadi waktu dulu ketika saya menggebu-gebu sekali soal pasangan hidup, ya mungkin saya mendoakan begitu, tapi yang di pikiran saya ya bukan memuaskan Tuhan dengan hubungan yang nantinya akan saya bangun, tapi memuaskan diri saya sendiri dengan orang yang akan jadi pasangan saya begitu. Dan karena pemahaman yang secara tidak sadar saya rasakan itu, akhirnya ya banyak kekecewaan juga yang saya rasakan begitu. Bukan hanya dari pasangan saya, tapi lebih karena ekspektasi saya yang terlalu tinggi untuk memuaskan diri saya sendiri, yang saya gantungkan pada manusia. Jadi ya menurut saya memang perbedaannya sih karena dulu saya tidak mengerti, dan setelah menjalani baru saya mengerti. Jadi itu ketika mempersiapkan karena terlalu menggebu-gebu dengan itu, berpikir bahwa itu akan memuaskan keinginan saya sendiri, akhirnya saya kecewa juga deh. Jadi dia di titik akhirnya saya harus bilang bahwa memang
kamu harus penuh dalam Tuhan dulu. Bukan hubungan romantis dengan seseorang yang akan buat kamu penuh. Tapi justru kamu harus penuh dalam Tuhan dulu. Jadi ya boleh kamu buat kriteria untuk pasangan kamu itu nantinya dia harus bagaimana, dia harus seperti apa begitu. Tapi ya sesuai standarnya Tuhan juga, bukan sesuai standarnya kamu. Dan jangan sampai kriteria itu membuat kamu menuntut dia untuk harus jadi begini, harus jadi begitu, dan akhirnya kamu kecewa. Tapi ya kamu kalau misalnya saat ini belum punya pasangan dalam masa penantian dan mungkin kamu sedang mendoakan, Jangan melirik saya seperti itu. Ya, yang saya mau bilang ya jangan berharap pasangan kamu tuh harus jadi yang begini supaya dia bisa memuaskan keinginan kamu, karena pada akhirnya manusia ya tetap tidak ada yang sempurna begitu. Tapi ya bagaimana kamunya itu yang bisa kamu persiapkan. Oke Kak, nah yang terakhir yang saya mau tanya nih Kak, bagaimana kalau ada teman-teman yang sudah punya pacar, tapi dia punya pacar yang karakternya buruk. Nah, apa yang Kakak mau bilang nih untuk teman-teman? Iya, yang pasti kembali lagi ya, pacaran itu adalah masa dimana kita mempersiapkan diri untuk menuju ke tahap pernikahan begitu. Dan pernikahan itu sesuatu yang benar-benar sakral, benar-benar kita seumur hidup akan sama-sama dengan orang itu, dan di dalam pernikahan itu ada tujuan yang mau kita capai begitu sama-sama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan untuk kita begitu, saling memaksimalkan satu sama lain. Nah, kalau misalnya di tahap berpacaran terus sudah ada tanda-tanda bahwa orang ini tidak bisa membantu saya untuk memenuhi apa yang menjadi rancangan Tuhan untuk dalam kehidupan saya, berarti ya kan percuma juga kan gitu. Kalau misalnya dia memang ya walaupun masih tidak dewasa secara emosi, tapi dia punya keinginan untuk berubah, untuk bertumbuh, ya tidak masalah kamu tetap sama-sama dengan dia untuk membantu dia, terus saling mendoakan, mendukung untuk berubah dari karakter-karakter itu. Kalau dia punya keinginan untuk berubah. Tapi kalau misalnya dia stuck di karakternya yang buruk itu, dia susah untuk berubah dari dalam dirinya sendiri pun dia tidak ada keinginan untuk berubah, ya buat apa begitu. Oke. Toh kamu juga manusia dan kamu tidak bisa membantu dia untuk berubah begitu kalau dari dalam dirinya dia sendiri dia tidak mau berubah gitu. Jadi ya lebih baik tidak bisa diteruskan, karena itu akan buang-buang waktu sebenarnya. Untuk apa juga dilanjutkan hubungan semacam itu. Oke, bahasan kita hari ini cukup menarik, sangat-sangat menarik. Oke, ini kayak mau pacaran saja tapi harus seribet itu. Iya, karena itu penting kan. Iya. Kan menurut saya, ya kalau kamu sendiri belum siap dan belum punya pemahaman yang baik tentang pacaran, ya kamu akan rentan terhadap beberapa hal seperti toksik, pacaran bebas, dan bahkan yang paling buruk dalam kasus ini ya, kamu bisa menjadikan pasangan kamu sebagai berhalanya kamu. Jadi ya saya pikir ini sesuatu yang serius untuk dipikirkan dan dipersiapkan sebelum akhirnya yakin untuk pacaran. Dan hal yang paling penting yang harus yang lain tahu adalah ya kalau kamu pikir bahwa pacar kamu itu ketika pacaran kamu mendapatkan kepuasan dan tujuan hidup kamu tercapai ketika kamu menemukan pasangan yang sesuai dengan kriteria kamu, yang sesuai dengan list syaratnya kamu itu, ya itu salah. Karena jika kita menaruh standar kepuasan kita kepada manusia, kita tidak akan pernah puas. Karena manusia itu tidak sempurna. So, mungkin ada hal yang lain lagi yang ingin kakak sampaikan? Ya, ingat bahwa apapun tujuan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita dan pasangan kita,
itu tidak akan berpusat hanya pada diri kita sendiri dan diri pasangan kita sendiri, hanya pada hubungan kita sendiri, tapi akan jadi berkat juga buat orang-orang di sekeliling kita. Itu makanya penting dalam tahap mempersiapkan diri sebelum pacaran dan dalam tahap pacaran sama-sama masing-masing itu berusaha untuk intim dengan Tuhan, penuh di dalam Tuhan. Dengan begitu tidak akan berpikir untuk harus saling menuntut satu sama lain, tapi lebih ke menjadi berkat untuk satu sama lain dan juga menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling. Wow, terima kasih Kak Melani, terima kasih untuk bahasan kita hari ini, dan semoga tidak bosan-bosan untuk menjadi narasumber saya. Oke, yang terakhir yang saya mau bilang seperti ini. Ya, di masa penantian kamu atau kamu yang sementara sedang menjalin hubungan, jangan sibuk cari orang yang tepat atau menuntut pasangan kamu untuk jadi orang yang tepat. Tapi, persiapkan dirimu dan mulailah belajar menjadi orang yang tepat. Selamat berproses. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.